Perkenalkan, nama saya Jeremy Moses. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem telekomunikasi. Saya mengerjakan soal pilihan ganda urutan nomor 1 sampai 8, kemudian soal isai urutan nomor 1 sampai 2. Soal multiple choice nomor 1. Pada sistem multiple access berikut, mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi? Jawabannya yaitu TDMA. Dalam TDMA, pembagian antara satu saluran user dengan saluran yang lain dilakukan dengan pembedaan waktu yang presisi. Nomor 2, CDMA berbeda dari TDMA dalam hal jawabannya yaitu betul semua. Dalam hal time sharing, CDMA bisa melayani beberapa saluran dalam waktu yang bersamaan, sedangkan TDMA perlu pembedaan waktu. Bandwidth, CDMA memiliki bandwidth 1,25 MHz, sedangkan TDMA memiliki bandwidth 200 kHz. Dalam link, CDMA memiliki konsep perbedaan kode, tetapi TDMA memiliki konsep perbedaan waktu. Dalam carrier, dengan perbedaan bandwidth, sinyal carrier yang dibutuhkan juga berbeda. Nomor 3, perencanaan frekuensi sangat esensial di dalam jawabannya yaitu pilihan A dan B benar. FDMA memang membedakan frekuensi untuk membuat banyak saluran, tapi TDMA memerlukan suatu besaran frekuensi juga untuk bekerja dengan pembedaan waktu dalam satu frekuensi. Nomor 4, manakah yang bukan merupakan keunggulan direct sequence spread spectrum? Jawabannya yaitu menggunakan spektrum frekuensi yang sempit. DSSS menggunakan spektrum frekuensi yang lebih lebar dari frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Soal nomor 5, urutan operasi pada PCM adalah jawabannya yaitu sampling, kuantisasi, dan coding. Mula-mula, proses diawali dengan filtering, lalu dilanjutkan dengan sampling, yaitu pengambilan sampel pada tiap waktu. Lalu dilanjutkan dengan kuantisasi, yaitu pemberian level sampel, dan diakhiri dengan proses coding, yaitu perubahan sinyal analog ke biner. Soal nomor 6, pada konversi analog to digital diperlukan jawabannya yaitu coder. Coder berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital berupa biner serial. Nomor 7, sinyal dapat direkonstruksi jika disampling dengan kecepatan, jawabannya yaitu di atas Nyquist rate. Dengan rumus Fs lebih besar 2 Fi, di mana Fs-nya itu adalah frekuensi sinyal sampling, lalu Fi-nya itu frekuensi sinyal informasi. Jadi, jika ada bandwidth sampling dengan besar B, maka diperlukan Nyquist rate atau Nyquist frekuensi di atas 2B. 2B inilah yang disebut dengan Nyquist rate. Soal terakhir pada multiple choice yaitu soal 8. Draw kuantisasi dapat direduksi dengan titik-titik-titik jumlah level kuantisasi. Jawabannya yaitu menurunkan. Dengan rumus negatif delta per 2 lebih kecil sama dengan EG N lebih kecil sama dengan delta per 2, di mana deltanya yaitu level kuantisasi, EG N yaitu draw kuantisasi. Jika dilihat dari rumusnya, semakin kecil level kuantisasi, drawnya juga semakin kecil hasilnya nanti nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Santika, NIM 1102180051. Saya akan melanjutkan soal berikutnya. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau antara node di dalam sebuah segmen lokal area network. Yang sama adalah, jawabannya adalah transport layer. Mengapa? Di data link layer, itu tugasnya itu control layer fisikal, error control, dan control flow atau arus jaringan. Yang kedua itu session layer, tugasnya itu kontrol komunikasi antara aplikasi pengguna.
Lalu presentation layer itu atasi perbedaan format data, enkripsi data, dan kompresi data. Yang ini lalu transport layer ini tugasnya itu pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Lalu application layer tugasnya memberi layanan pada pengguna jaringan. Slide berikutnya, jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk local area network adalah, jawabannya adalah kelas C. Mengapa? LAN itu termasuk itu alamat unicast, sehingga dia termasuk kelas A, B, C. Namun karena luasnya yang kecil, yaitu termasuk kelas C. Karena kalau untuk kelas A, luasnya itu berskala besar, dan kalau kelas B itu menengah ke besar. Lalu panjang host ID pada kelas B, jawabannya adalah 16 bit. Kenapa? Karena di tiap kelas itu terdapat 32 bit. Nah, untuk di kelas B ini, 2 bit pertama itu sebagai alamat IP, 14 bitnya itu digunakan sebagai network ID, dan sisanya itu 16 bit jadi host ID. Lalu soal berikutnya, sebuah program yang menentukan diizinkan tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah, jawabannya adalah firewall. Mengapa? Umumnya firewall itu ibaratkan dinding yang memberikan akses untuk melewatkan atau menolaknya. Kenapa nggak yang lain? Kalau network interface itu, dia sebagai jembatan komputer ke jaringan. Protokol mengatur pertukaran antar data perangkat, tapi nggak dicek. DNS menyimpan informasi bentuk nama host dalam jaringan atau IP address, dan transaksi alamat IP dari privat ke publik atau sebaliknya. Soal berikutnya, pada model TCP atau IP, error recovery dilakukan oleh layer, jawabannya adalah transport. Mengapa? Di application, dia kan tadi itu memberi layanan. Internet work itu penghubung dua atau lebih perangkat jaringan. Network access, dia itu mengirim data dan menerima data. Data link layer, dia itu layer itu apa sih? Control layer physical, error control, dan control flow. Nah, di sini error control, tapi dia itu cuma deteksi aja, nggak nge-recovery. Soal berikutnya, data dimampatkan dengan tidak menghilangkan sedikitpun informasi yang terkandung di dalamnya adalah teknik. Jawabannya adalah lossless. Nah, lossless dan lossy hampir mirip, yaitu data asli. Data yang diperkecil, namun yang berbeda adalah kalau lossless itu sebelum dan sesudahnya itu data aslinya nggak berubah. Sementara kalau yang lossy, dia itu berubah karena ada gangguan dari distorsi antar data dan sinyal yang diproduksinya. Hide itu menghilangkan atau menutupi informasi, lossless tidak ada. Lalu ini soal berikutnya, suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai disebut dengan, jawabannya adalah time sharing system. Nah, ini udah ada poinnya nih, pemakai secara bergantian sharing time sharing. Nah, mengapa nggak yang lain? Yang satu ini real time system. Dia hasil respon yang tepat dalam waktu yang ditentukan. Jadi responnya langsung. Jadi itu barengan, itu pasti kalau ada 2 respon dia langsung, nggak bergantian. Lalu batch processing system, transaksi secara berkelompok dengan menghimpun datanya dulu, dikumpulin dulu datanya. Lalu time sharing system, pengguna bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai. Jadi karena time sharing dia bergantian penggunanya. Nah, ini dulu baru yang lainnya.
Lalu distribute data processing system itu manajemen proses yang dieksekusi banyak sistem komputer. Soal berikutnya, layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah, jawabannya adalah layer presentation. Mengapa? Layer network memberi alamat pada jaringan. Layer session, kontrol komunikasi antara aplikasi pengguna. Layer presentation, atasi perbedaan format data, enkripsi data, dan kompresi data. Layer transport, bertanggung jawab transfer data. Layer fisik, transmisi informasi dalam bentuk biner. Oke, sekian dari saya. Soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil Mulyatama, NIM 1102184269. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tugas besar yang kami kerjakan. Lanjut, saya akan menjelaskan dari nomor 17 sampai 25. Langsung aja nomor 17, suatu cara untuk memperkecil ukuran data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan adalah kompresi. Pada dasarnya kompresi data adalah sebuah teknik pada ilmu komputer untuk mengecilkan ukuran data. Jadi menurut definisi kompresi data itu udah sangat tepat ya untuk menjawab pertanyaan di soal nomor 17, sorry. Lanjut nomor 18 itu pada serial transmission memiliki metode transmisi yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Menurut definisinya, metode pengiriman sinkronus dan asinkronus ini merupakan metode transmisi pada serial transmission ya. Terus sebenarnya untuk sinkronus dan asinkronus ini cuma membedakan yaitu adalah lamanya metode pengiriman bit secara pasti maupun tidak pasti. Oke. Lanjut nomor 19, fiber optik banyak digunakan dalam sistem komunikasi, baik berupa voice, data, ataupun video. Yang bukan merupakan kelebihan penggunaan fiber optik untuk sistem komunikasi adalah mudah instalasi. Karena proses instalasi dari fiber optik ini cukup rumit ya. Dari segi penempatan atau kelengkungannya itu harus tepat, jadi agak rumit. Langsung ke nomor 20, apa yang dimaksud handoff pada sistem telekomunikasi bergerak? Yaitu memungkinkan seorang pengguna pindah dari suatu sel ke sel yang lain tanpa adanya pemutusan hubungan. Jadi ya, menurut definisi lagi, handoff itu merupakan pengalihan kanal seperti halnya call, koneksi yang bergerak dari satu sel ke sel lainnya. Jadi udah jelas dari definisinya ya. Lanjut dari nomor 21 itu jenis security yang digunakan pada WEP atau Wired Equivalence Privacy adalah wireless card ya. Karena pada dasarnya keamanan yang pertama kali digunakan untuk ekskripsi Wi-Fi ya. Nah, Wi-Fi ya berupa wireless. Oke, langsung nomor 22, proses berkomunikasi menggunakan serat optik meliputi langkah-langkah dasar berikut kecuali menggunakan antena. Ya karena prosesnya itu ke penangkapan gelombang radio ya misalnya dari cellphone itu baru diubah ke dalam bentuk pemancar sinyal baru disalurkan melewati fiber optik. Nah, misalnya kalau misalnya jaraknya jauh itu biasanya ini diberi penguat sinyal lagi agar bisa salurkan informasinya lebih jauh. Nah, nanti diterima oleh transmitter dan diubah diubah menjadi sinyal listrik lagi. Oke. Lanjut nomor 23 yaitu keunggulan sistem komunikasi satelit kecuali biayanya relatif murah. Ya karena sebenarnya itu satelit kan dari penempatannya, pembuatannya itu harganya pasti mahal ya. Jadinya nggak murah. Udah jelas. Oke, nomor 24, proses penumpukan informasi yang terkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawa adalah definisi dari modulasi ya. Dari definisinya aja modulasi itu adalah proses perubahan interfering suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Jadi udah dari definisinya aja modulasi itu udah jelas banget ya. Oke. Langsung nomor 25, jenis-jenis sel pada komunikasi bergerak berdasarkan coverage areanya kecuali global. Ya, karena global ini tidak memiliki ukuran coverage area dibandingkan dengan makro, mikro, dan pico. Oke. Lanjut ke soal esai. Dapat kita lihat untuk H3-nya yaitu dengan error ke bit kelima
yang menyebabkan nilai pada urutan 4, 5, 6, 10, 11-nya menjadi odd atau ganjil atau tidak even yang mengakibatkan nilainya salah. Maaf ini typo ya, yang H1 ini harusnya H4 dengan urutan 8, 9, 10, 11, 1001 didapat bahwa sudah benar, sudah even karena bit 5-nya tidak ada di sini, maka tidak menyebabkan error. Kita dapat tahu bit errornya yaitu tadi terjadi di H1 dan H3. Ini ya H3 yang error tadi yang atas ini, kemudian H1-nya yaitu yang ini. Pada posisi bit ke-1 dan bit ke-4, bit H1-nya dan H3 itu dapat kita lihat yaitu berada di posisi H1. H1-nya berada di posisi urutan bit ke-1 dan H3-nya berada di posisi urutan ke-4. Kita dapat tahu bit errornya ada di bit ke-4 plus 1 yaitu 5, yaitu pada bit ke-5 yang error. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Sudah dinyatakan bahwa network address-nya yaitu 141.8.10.0 dengan CIDR yaitu /25. Address class kita dapat ketahui yaitu address class B. Kita dapat tahu bahwa address class-nya B karena nilai update pertama yaitu angka 141 berada di rentang 128 sampai 191. Default subnet mask sama dengan 255.255.0.0. Nilainya sudah terdefinisi untuk kelas B, yaitu nilai oktet pertamanya 128 sampai 191 dengan nilai sekian 255.255.0.0. Custom subnet masknya 255.255.255.128. Nilainya sudah terdefinisi pada tabel CIDR. Untuk CIDR bernilai /25, yaitu bernilai sekian. Jumlah subnetnya itu ada 512. Kita tahu angka 512 yaitu dengan rumus 2 pangkat 9. 9 dapat dari mana? 9 adalah jumlah angka 1, jumlah bit 1 pada 2 oktet terakhir. 2 oktet terakhir yaitu yang ini dan yang ini. Angka-angka ini yang panjang ini kita tahu kita dapat dari ini custom subnet masknya dibuat biner, jadilah angka ini 9 yaitu jumlah bit 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnetnya dengan rumus 2 pangkat 9 yaitu 512. Jumlah host address per subnet sama dengan 126 dengan urutan yang sama, dengan nilai yang sama. Kita dapat tahu bahwa jumlah angka 0 pada 2 oktet terakhir yaitu ada 7. Maka kita dapat masukkan rumus jumlah host per subnet yaitu 2 pangkat 7 dikurangi 2 yaitu 126. Jumlah usable address-nya ada 64.512. Blok subnet kita dapat tahu bahwa nilainya yaitu 256 dikurangin 128. 128-nya didapat dari oktet terakhir pada custom subnet mask. Ini rumusnya yaitu 256 kurang 128, ya, hasilnya yaitu 128. Subnet berikutnya yaitu 128. Maaf ini typo ya, bukan sama dengan tetapi di jumlah 128 ditambah 128 yaitu 256. Sehingga subnet lengkapnya yaitu mulai dari 0, 128 dan 256. Untuk memudahkan saya lampirkan tabel subnet 1 sampai 7 pada perhitungan nomor 2 ini. Kita dapat lihat bahwa tiap subnet ada 126 usable address. Kita dapat tahu 126 usable address dari kolom host pertama dan host terakhir. Host pertama untuk subnet 1 yaitu 141.8.10.1. Kita lihat angka belakangnya saja, paling belakang. Host terakhirnya 141.8.10.126. Jadi kita tahu bahwa jumlah usable address-nya 126. Begitu juga dengan subnet kedua. Ada 126 usable address.
Kita dapat lihat dari 129 sampai 254. Ada juga 126 usable address. Begitu juga dengan seterusnya subnet lain sampai subnet ke 512. Jadi total usable address-nya yaitu 126 dikali jumlah subnetnya yaitu 512. Maka total usable address-nya adalah 64.512 usable address. Blok subnet kita sudah hitung tadi yaitu 256 dikurangin 128 yaitu 128. Rentang subnet ke-7, kita dapat lihat subnet ke-7 yang ini. Kita lihat rentangnya itu dari atas dari blok subnet sampai ke broadcast, alamat broadcastnya yaitu 141.8.13.0 sampai dengan 141.8.13.127. Alamat blok subnet kelima, kita dapat lihat bahwa alamat blok subnet kelima yaitu 141.8.12.0. Maaf, ini tipu ya, bukan 0 tetapi 141.8.12.0. Broadcast address pada subnet keempat. Kita lihat subnet keempat yaitu di sini broadcast address. Kita lihat kolom broadcastnya. Di situ tertera angka 141.8.11.255. User address pada subnet ke-6. Kita lihat user address tadi adalah jumlah host, atau kita bisa lihat dari host pertama sampai host terakhir. Jadi yang ke-6, subnet ke-6 itu ada host pertamanya ada 141.8.12.129 dan host terakhirnya adalah 141.8.12.254. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya sudah mempresentasikan 8 pilihan ganda 1-8 dan 2 soal esai 1-2. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya tulis juga di kertas, apa yang saya tulis di PowerPoint bisa tersampaikan materi saya ke Ibu Farah dengan jelas dan dapat dimengerti. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Satika, NIM 110280051. Saya akan melanjutkan soal esai nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, diketahui 7 simbol A, B, C, D, E, F, G dengan probabilitas kemunculan masing-masing 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, 0,xx. Karena kami kelompok 10, maka nilai xx-nya itu 10, jadi 0,10. Dan karena ada revisi soal, nilai f-nya itu bergantung nilai kelompok. Karena semua totalnya harus jadi 1, maka nilai f-nya itu 0,05. A. Tentukan Shannon Venn kode untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan tabel. Nah, ini tabelnya. Tabelnya dibuat seperti ini. Nah, dan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil nih. Pertama, di stage pertama ini, A sama B dijumlahkan, lalu bandingkan dengan B dijumlahkan dengan C. Yang paling besar dia diberi 0, dan yang kecil diberi 1. Nih, A, B-nya 0, C sampai F-nya ini 1. Lalu, sekarang ke stage 2. A sama B. D itu yang paling besar itu, seperti tadi, dia diberi 0, dan sisanya diberi 1. A-nya lebih besar, maka diberi 0, B-nya 1, jadi B-nya kecil, jadi diberi 1. Lalu, bandingkan B sama B, C dijumlahkan, bandingkan dengan C dijumlah D. Yang paling besar diberi 0, yang paling kecil diberi 1. Nah,
Karena di sini C sama D-nya sama, dia diberi 0. Jadi D-nya ini mengikuti C dan sisanya diberi 1. Jadi C sama D-nya 0, 0, 0, sisanya 1. Lalu ke stage 3. C sama D kan sama, tapi kan harus beda kodenya, maka itu yang awal diberi 0, itu yang C-nya diberi 0, D-nya diberi 1, biar beda. E, G, F sisanya. Itu D sama E dijumlahin dengan S sama G. Karena jumlah DE itu lebih besar dari G, diberi 0 DE-nya. Tapi D-nya itu udah ada nilainya 1. Jadi sisanya aja E-nya aja diberi 0. Dan yang paling kecilnya diberi 1. Nah, tinggal E, G dijumlahin, terus dibandingkan dengan G sama F. E sama G itu lebih besar. G-nya itu jadi diberi 0. Yang kecil F diberi 1. Dan kodenya yang didapat hasilnya ini. Lalu yang B, tentukan Shannon Feno kode menggunakan diagram pohon. Nah, diagram hasilnya ini. Untuk prosesnya itu, dia mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti yang ini. Lalu dibagi 2. Ambil 2 yang paling kiri, dipisahkan dari yang sisanya. Nih. Lalu diambil lagi yang sisanya ini, yang sebelah kanan ini, diambil lagi 2 paling kiri. Jadi sampai sisanya itu yang di sebelah kanannya itu 3. Nah, kalau udah ada 3, dia itu 1 yang paling kiri, ambil 1, pisahkan sisanya 2 lagi yang sebelah kanan. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Seperti yang tadi ditampilkan. Yang kiri dikasih 0, yang kanan diberi 1. Lalu ini C, hitung redundansi dan efisiensinya. Nah, kalau untuk redundansi itu length dikurangin enkripsi. Length itu probabilitasnya dikali panjangnya. Nah, kalau di ini tadi di tabel di diagram pohon, untuk yang 0,25 dia itu 2 kali ini. 2. Atau kita bisa lihat di kodenya itu ada 2 bit. Dan seterusnya ini. Yang 0,05 ini 0,05 dikali 4. Karena ini ada 4 kali ini. 4 bit. Oke. Lalu semuanya dijumlahkan dapat 2,7. Lalu sekarang yang enkripsi yang H ini rumusnya 0, itu apa sih? Probabilitas dikali log 2 kali itu probabilitasnya. 0,25 log 2 0,25. Lalu ditambah 0,20 log. Lalu ditambah 0,15 log 2 0,15. Dan seterusnya. Nah, ini kenapa dikali 2? Karena ada 2. Itu ada 2 yang sama, 0,15, 0,15. Sama 0,10-nya itu ada 2 juga. Jadi dikali 2. Hasilnya 2,66. Redundansi length L dikurangin H efisiensi. 2,7 dikurangin 2,66 sama dengan 0,04 bit per simbol. Efisiensinya itu enkripsi dibagi length kali 100%. Jadi hasilnya itu 98,52%. Baik, sekarang nomor 4. Sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit
Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan X kHz. Kelompok kami kelompok 10 jadi 10 kHz. Kemudian dikodekan diharapkan diperoleh SNRQ 40 desibel. Tentukanlah jumlah bit tiap sampel, B. Jumlah level kuantisasi, C. Bitrate dan bandwidth sinyal PCM, dan D. Kapasitas memorinya selama 1 menit. Nah, yang pertama A. Jumlah bit tiap sampel itu rumusnya SNRQ dB sama dengan 10 log 10 SKNR. Lalu, disederhanakan itu jadi 1,76 ditambah 6,2 B, atau B-nya itu bit. Nah, dimasukkan nilainya, hasilnya dapat bit per sampelnya itu 6,35 dibulatkan ke atas agar agar si bitnya itu tidak berkurang. Jadi 7 bit per sampel yang A. Lalu yang B, jumlah level kuantisasi itu 2 pangkat B atau 2 pangkat bit per sampelnya. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128 level kuantisasi. Lalu yang C, bitrate dan bandwidth sinyal PCM. Bitrate-nya itu rumusnya BPS kali Fs ya, atau samplingnya. Jadi, karena kita 10 kHz, jadi 7 BPS-nya 7 dikali 10 kHz sama dengan 70 bit per second. Lalu bandwidth-nya itu lebih besar sama dengan bitrate dibagi 2. Bandwidth-nya itu, jadi bitrate-nya itu 70 kilobit per second dibagi 2. Jadi bandwidth lebih besar sama dengan 35 kilobit per second. Lalu, kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit tersebut. Nah, kapasitas memorinya itu bitrate dikali waktunya itu second. Jadi 70 kilobit per second dikali 60 karena 1 menit. Jadi hasilnya 42.000 kilobit per second. Jadi 4,2 megabit per second. Baik, sekian dari saya. Soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan esai nomor terakhir ya, nomor 5. Yaitu langsung aja ke soal. Diketahui sinyal data DT min 1, 11 dan di SSS code atau CT 1 min 1, 11 itu untuk kelompok genap dan 1 min 1 min 1 min 1 itu untuk kelompok ganjil. Oke, disuruh gambarkan pada grafik di bawah ini. Oke, sinyal data dan di SSS code dan spreading signal TB atau TB. Oke, langsung aja. Kalau yang dari data grafiknya itu min 1 ya, yang di bawah, yang plus 1-nya di atas. Jadi untuk datanya itu sama di SSS code-nya bisa digambar. Terus kalau untuk yang spreading signalnya itu, yang TB-nya itu sama aja kayak datanya itu dikali dengan di SSS code. Nah, jadinya itu kan 3 bit dikali dengan 4 bit, jadinya itu ada 12 bit kan, menghasilkan 12 bit. Nah, nanti yang 12 bit itu baru digambar di spreading signalnya. Jadi bentuknya kayak gini. Yang terakhir. Itu tinggal digambar aja. Yang min 1 sama plus 1. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.